Oke, seperti kemarin aku bilang, aku mau mencoba menampilkan video dengan teknik 3 lighting ya. Jadi sengaja aku matiin lampu total. Seandainya mati lampu, nyala lampu begini. Jadi seperti ada bayangan, ada cahaya satu dari jendela. Padahal ini malam ya, tapi seperti ada. Aku buka jendela dan cahaya matahari masuk. Ini key light ya. Udah gitu aku bikin biar ini nggak terlalu gelap. Aku bikin tambahan fill light atau biar nggak terlalu gelap ya, sebelah sini ya. Coba dikasih sedikit samar-samar biar nggak terlalu terang juga. Nah, itu kan masih banyak. Kita belajar bikin film ya. Jadi nggak terlalu gelap, ada sedikit. Kalau misalnya nggak pakai itu, kita cek ya. Gelap kan? Gelap. Kasih sedikit fill light, oke? Dan yang ketiga, aku alihkan. Seperti biasa belakangnya kasih. Biar ada sedikit goyangan di belakang lampu-lampu. Nah, oke, check this out. Pas kan? Coba pas nggak sih? Pas aja deh. Satu, cahaya satu, dua, cahaya tiga belakang. Ini terang banget ya sebelah sana, seperti cahaya jendela matahari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau bahas apa? Kemarin sih ada dua rencana bahas, yang itu yang cewek Jepang. Gimana caranya biar tahu kita cewek Jepang suka atau enggak? Tapi aku skip dulu itu. Dan yang gimana cara berhenti ngerokok juga aku skip juga. Sekarang aku mau, karena urgency, sangat-sangat darurat gitu. Maksudnya aku mau bikin tema kali ini, saya benci unboxing Japan. Kamu tahu nggak unboxing Japan? Tuh, yang tadi di intro kan aku tuliskan. Jadi dalam beberapa waktu, sekitar seminggu atau 2 minggu atau mungkin sebulan ini, kita bangsa Indonesia itu digoreng habis-habisan di situ, dibakar habis-habisan, seperti kita udah gosong semua. Loh, kok bisa? Ya karena apa? Kok aku jadi kakeknya kayak gitu terus udah tadi komen. Karena apa? Karena aku merasa kok bisa selama setahun atau 2 tahun ini kayaknya nggak pernah ngupload konten-konten tentang keburukan atau keanehan. Itu rare ya, keanehan tentang orang Indonesia di Jepang. Karena apa? Karena kemarin geng-geng tersebut. Jadi aku udah baca beberapa komen juga, ini sangat urgent sih. Maksudnya sangat urgent. Ada yang komennya itu, wah kalau bisa dideportasi massal aja, sekali aja biar kapok, nggak bikin konten begitu lagi. Yang meresahkan. Ada juga yang, wah blacklist aja beberapa pabrik dari bos-bos Jepang itu tidak mau ambil orang yang tercurigai ikut geng-geng tersebut. Kan kasihan. Belum tentu itu semuanya satu geng itu buruk semua. Jadi seperti Mr. A bilang, ada lagi teman aku Mr. A, dia orang ikhlas luar biasa. Aku juga ngerti ya. Ada 2 kejadian waktu bilang krisis beras nggak ada di mana-mana. Aku curhat dong ke semua orang, teman-teman, bener loh, di sini nggak ada beras loh, di sana nggak ada beras loh. Katanya tempat pesanan aku juga 10 supa nggak ada beras loh. Tanya ke semua teman juga sama, wah gimana dong, mau ngeluh, wah
mengutuk, wah Jepang kok bisa begini pada negara maju. Pas aku tanya dia, Mr. A ini, gimana nih nggak ada beras di mana-mana? Dia dengan santai bilang, tenang aja, bisa makan yang lain, nggak usah makan nasi. Dan dia bilang, nanti juga ada lagi, nggak usah dipikirin. Wah, keren ya orang nih. Masih kurang, akhirnya masalah geng itu. Dan yang berikutnya masalah geng ini aku tanya lagi ke dia, woi Mr. A, gimana nih geng-geng Indonesia meresahkan, bahkan bikin postingan yang merusak nama baik Indonesia, gimana nih? Dengan santai dia jawab, enggak, itu bukan geng-geng tersebut, itu oknum-oknum dari orang aja, hanya sebagian. Geng itu bagus. Wah gila, orang ini keren banget nih, Mr. A. Bukan Mr. A yang kemarin ya, Mr. A satu lagi. Jadi aku berpikir, wah sebenarnya ada juga komen-komen dari postingan geng-geng tersebut atau konten-konten yang meresahkan itu menyalahkan Neo Japan. Tuh kasihan, Neo Japan disalahkan lagi, katanya gara-gara kamu Neo Japan dan semua orang-orang kreator konten kreator yang terkenal itu membahas ini, akhirnya meledak. Lah dalam hati aku, kok jadi salahin Neo Japan ya? Nah sebenarnya boleh juga sih ada yang bisa menyalahkan Neo Japan atau yang atau mestinya yang tidak menyalahkan dengan tujuan masing-masing. Bayangkan, andaikan kabar ini tidak disebar oleh Neo Japan, tapi intinya tersembunyilah keburukan-keburukan postingan tersebut, tersembunyi, akhirnya merebak di mana-mana. Kalau orang-orang terkenal, orang-orang yang view-nya banyak itu tidak menyebarkan, tidak terbendung, tiba-tiba geng di mana-mana, kerusuhan, konten-konten meresahkan itu ada di mana-mana, di-upload di TikTok, di Instagram, di mana-mana. Karena dia tidak tahu itu meresahkan dan bisa mencerang nama baik Indonesia. Itu poinnya. Jadi sebenarnya nggak salah Neo Japan itu mengingatkan, dia niatnya baik. Tapi juga jangan terlalu menjelek-jelekan, karena di situ yang komen itu bukan cuma orang yang di Jepang yang peduli dengan nama baik Jepang itu jangan sampai rusak, tapi yang banyaknya komen-komen dari orang di Indonesia yang tidak suka juga keberadaan kita di Jepang, biar hancur namanya, dengan alasan nggak apa-apa, gantian, dulu mereka menjajah kita, sekarang kita jajah mereka. Itu tidak benar. Itu kayaknya malah oknum-oknum yang di sana yang pengen nama baik kita hancur dan kita akhirnya nggak dapat peluang lah kerja di sini atau mendapatkan usaha di sini. Jadi jangan terjebak dengan orang-orang tersebut, jangan menyalahkan Neo Japan juga. Terus komennya kita batasi, jangan juga teman-teman orang yang tidak suka sama kita dukung, nggak usah. Kalau ada begitu jangan di like. Akhirnya aku mikir-mikir beberapa hari ini, banyak yang bahas seperti ini, banyak, tapi itu bahasa seperti aku ini, oh jangan gini-gini, jangan komen, jangan gini-gini, jangan gini. Tapi mereka tidak menuju. Ada juga yang komen seperti Mr. A tadi, udah biar aja, nggak usah dilayanin, nggak usah dilihat, nggak usah dikomen, bagus juga, tapi sudah terlanjur merebak di mana-mana. Poinnya yang pertama adalah masih untung tidak sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk. Contohnya, karena sudah menyebar di mana-mana, harusnya ada kejadian lebih buruk, misalnya overdosis sampai mati, gimana? Jadi dengan adanya Neo Japan menyebarkan info ini, orang terkenal itu, Pak D Jepang juga, jadi semua orang di tempat-tempat grup tersebut mulai membatasi. Bagus kan? Jadi, woi, janganlah gitu-gituan lah. Jadi kita akhirnya dibatasi semua tempat, walaupun mereka tadinya nggak separah itu, tapi bisa membatasi grup ini yang mabuk-mabuk. Udahlah, janganlah, udah stop lah, jangan sampai gini. Jadi ada batasan tersebut karena dibahas di Neo Japan tersebut, menyebar bahwa itu tidak baik. Jadi kepanjangan sih aku 9 menit tapi nggak ada intinya. Ini salahnya aku ngomong tuh. Aku tuh nggak mau ngomong begini tuh, nggak ada intinya. Seperti orang lain podcast bukan podcast apa, Neo Japan juga muter-muter aja gitu aja, tidak ada inti apa yang harus kita lakukan. Jadi udah aku temukan ya. Pertama ada tiga. Pertama tadi membahas tersebut, udah ketahuan bagaimana kita kupas dan ada sisi baik, ada sisi buruk. Dan yang terakhir kesimpulannya ada 3 tips. Jadi kita harus lakukan 3 ini.
Jangan cuma ngoceh, membenci ini, mengkritik ini, tapi tidak memberi solusi yang pasti. Jadi ada 3 tips, yaitu yang pertama, kita kan nggak tahu ya siapa yang punya unboxing Jepang itu. Unboxing Jepang itu mungkin orang Indo, mungkin orang luar yang benci kita, dan kita digoreng terus di situ. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita stop upload konten-konten yang meresahkan tersebut. Paham nggak? Jadi kita harus batasi. Kalau misalnya ada salah satu anggota teman kita yang begitu, terus langsung ingetin, woi, buat pribadi aja ya, nggak usah diupload bro. Contohnya misalnya geng-geng persatuan bela diri ya, kalau misalnya dia mau bikin konten di dalam ruangan saat latihan, saat kecepatan jurus, atau saat sparring partner, itu nggak apa, di dalam ruangan tertutup yang pribadi. Tapi kalau lagi di jalan-jalan, di trotoar, mengambil jalan orang lain, menghambat orang jalan lain, itu pasang kuda-kuda, atau hanya sekedar konten aja, langsung diingatkan oleh temennya yang lain, woi, untuk pribadi ya, jangan diupload. Oke? Jadi boleh kita membuat kenang-kenangan saat kita bersama-sama ada acara, tapi jangan diupload, titik. Yang pertama, jangan diupload, hanya untuk pribadi atau grup. Oke? Nggak apa kalau misalnya kamu mau upload yang bagus-bagus, yang lagi di ruangan, langsung ajak sparring partner. Oke, kami dari perguruan apa mengundang untuk teman-teman yang mau sparring partner, silahkan datang sparring partner di ring MMA tempat latihan kita misalnya, atau di ring MMA di Tokyo atau di mana. Kita saling belajar dan mengasah untuk saling mengenalkan budaya bela diri kita masing-masing. Itu bagus. Jadi tertutup aja ya, atau undang-undangan yang backgroundnya tertutup, jangan mengganggu. Ada juga yang ngerokok di jalan, itu sebenarnya nggak boleh juga. Jadi diingatkan. Satu. Yang kedua, karena sudah terlanjur, kedua ya, teman-teman itu semua yang sudah nge-upload dihapus. Oke, jadi yang kedua, kita semua rame-rame menghapus yang sudah terupload posting-postingan yang meresahkan. Contoh bahkan seperti itu, misalnya di jalan merokok, di jalan menghambat orang lain, di bis rame-rame gini-gini. Padahal itu nggak ada masalah sebenarnya kalau kita saat itu memang hanya untuk konten, hanya 10 detik, 20 detik, oke, bubar lagi, kembali ke tempat duduk masing-masing. Tapi kalau tersebar, gimana? Si unboxing Jepang itu yang menyebarkan oknum tersebut. Jadi mulai stop, hapus, atau jadikan pribadi. Oke? Jadikan pribadi konten-konten yang sudah terlanjur terupload. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Jadi kerusuhan atau keresahan ini terjadi karena sebenarnya di grup geng-geng tersebut, harga diri ketua geng itu sudah hancur. Jadi apa? Kan suka ada nih, pasti ada orang dituakan, pasti ada orang yang diseniorkan, yang dianggap pendiri geng tersebut. Itu saat ini itu sudah tidak bisa mengatur. Dia harga diri hancur. Padahal mungkin menurut keluarganya, saudaranya, anak istrinya, bapak ibunya, kamu ngapain sih jadi ketua geng di sana, tapi anak buah kamu nggak mau diatur itu, kamu harga dirinya kemana? Sebenarnya kasihan ketua-ketua geng itu, kasihan tahu, udah menghabiskan waktu, tenaga, biaya, tapi pas ngatur anak-anak buah tidak bisa. Jadi tolong kembalikan wibawa ketua geng kalian atau ketua perkumpulan kalian. Kalau dia ngomong jangan, mending jangan. Kalau dia ngatur itu, ya itu, lakukan aja. Jangan kita merasa, wah dia ketua, siapa, sama-sama manusia, kita berhak, tidak bisa. Karena ketua itu punya wibawa untuk mengatur. Kalau kamu diatur sama teman kamu, pasti bisa berkelahi, ya enggak? Tadi, misalnya, yang itu kamu jangan ya, buat pribadi aja, jangan, woi siapa lu? Wah kamu menantang, jadi gitu. Jadi harga diri wibawa ketua itu harus dikembalikan. Kalau emang udah tidak ada harga diri ketua tersebut, udah nggak ada wibawanya, mendingan ketua tersebut mundur aja, bilang aja jangan saya ketuanya lah,
kalian cari ketua yang lain, kalian bisa diatur. Itu lebih baik daripada ketua itu nggak ada harga dirinya, diinjak-injak anak buah. Malu, yang malu bukan kamu nggak apa, tapi keluarga kamu malu. Ngabisin waktu, katanya kamu itu ngabisin duit buat perkumpulan itu, tapi kamu diinjak-injak harga diri. Oke, jadi 3 intinya. 1, stop upload. 2, hapus pendidikan pribadi. 3, kembalikan harga diri pemimpin kalian yang sudah berkorban untuk geng atau perkumpulan kalian. Oke, 15 menit kok jadi lama sih. Oke, salam caps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal bintang, sukses kalian semua.